mata kengson nyirap geni wisa morka maper haraten ning ponco saben ulah sing netra linambaran seh kawelasan ingkang paring kamulyan Sang Hyang Jati Pangestu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Astunggara berkat Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, Santi bisa nangkil di Pura Mendang Kemulan, nunas ilmu sareng Bunda, sareng Romo. Swastiastu Romo, kulon nuwun. Bahasa Jawa karena kita lagi di Jawa. Tapi nanti ada yang protes, nggak ngerti bahasa Jawa Kak Santi. Ya udah pakai bahasa Indonesia ya. Gitu. Baiklah Bunda. Tadi kan sebelum sembahyang, Santi kan sempat ke tempat Bunda yang di sebelah sana dan ada obrolan-obrolan diskusi yang luar biasa dan itu menurut Santi itu sangat bagus dan sangat penting sekali untuk diwartakan untuk kepada umat dan masyarakat. Nah, Bunda tadi kan perihal tentang bagaimana menjaga kesucian pura dan candi. Contohnya adalah melepas sandal. Karena Santi juga sering melihat bahwasanya umat dan masyarakat mungkin ini belum tahu Bunda, teman-teman umat dan masyarakat lain tetap memakai sandal di Manggala Utama di dalam. Nah, itu menurut Bunda itu bagaimana? Sebelumnya Bunda sampaikan salam panganjali. Om Swastiastu. Om Awikinamastu Namasidam, Om Sidirastuastu Tatastu Swaha. Kita sapa dulu seluruh umat yang ada di Nusantara, Mbak Santi, karena Medang Kemulan ini menjadi pusat daripada leluhur Nusantara. Tentunya kita harus menyapa semua saudara-saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, ong hulun basuki ranggeng, rahayu, rahayu, rahayu. Sebelumnya Bunda menyampaikan selamat datang kepada Mbak Santi. Malam hari ini luar biasa kedatangan Mbak Santi yang begitu luar biasa terkenal di seluruh Nusantara. Dan ini tanpa sebuah rencana hari ini. Tanpa rencana memang tiba-tiba datang di saat yang tepat. Tentunya tidak ada yang kebetulan dalam perjalanan hidup kita. Kemana kaki melangkah, bertemu dengan siapa, menjalankan peran apa, semuanya tersekenariokan oleh beliau sang pemilik hidup yang sejati. Nah, sehingga pada hari ini Mbak Santi bisa berada di Medang Kemulan, bertepatan juga pas ada acara melaspas linggih daripada beliau yang Brahma. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, seperti yang Mbak Santi tanyakan kepada Bunda, bagaimana kita bisa menjaga kesucian tempat ibadah kita? Yang pertama kita harus menjaga hal yang paling mendasar. Nabi Bunda. Melepaskan alas kaki. Kenapa kita melepaskan alas kaki pada saat masuk perayangan suci beliau? Kita kaji bersama. Masuk ke rumah saja kita rela lepas alas kaki karena takut lantainya kotor. Sementara kita ini siapa? Dibandingkan kemahakuasaan beliau, kita hanya sebutir debu. Nah, tempat suci, pura dan candi mereka merupakan rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Nah, pada saat kita memakai alas kaki berarti kita telah melanggar etika. Nah, ini hukumannya tidaklah ringan, tidak sekedar dosa, tetapi hukumannya sangat berat. Ada dasarnya Bunda? Ada dasarnya. Bagaimana nih? Di dalam Bawisa Purana 77.13 disampaikan. Sopanatko naroyastu arohet suryama niram saya tinaraka kuram asipatra muanam wipo
Jadi seseorang yang memasuki candi atau pura Dewa Surya dengan memakai alas kaki, baik berupa sendal atau sepatu, maka akan diberikan hukuman di neraka Asipatra. Neraka Asipatra akan kita dapatkan tatkala kematian tiba. Oleh karena itu, Mbak Santi, pada saat kita datang ke pura, tujuan kita apa? Bukan untuk fashion show, memamerkan barang-barang yang mewah dan branded. Kita datang ke pura tujuannya menjadikan diri kita diri yang rendah hati dan sederhana. Karena kita menghantarkan sang jiwa kepada pemiliknya. Hendaknya kita mampu menjaga kesucian tempat ibadah kita. Kalau kita ke pura, tentunya kita bicara napak pertiwi. Napak pertiwi itu esensinya bagaimana, Bunda? Kalau napak pertiwi itu berarti tidak ada penghalang antara telapak kaki dengan ibu pertiwi. Dengan mampu kita napak pertiwi berarti kita mampu menghubungkan antara buana alit dengan buana agung. Oh, seperti itu. Tanpa disadari pada saat kita mampu menghubungkan antara buana alit dengan buana agung ini, kita akan mendapatkan anugerah dari ibu pertiwi berupa cakra bintang bumi yang letaknya 15 cm dari telapak kaki kita. Sehingga tatkala ada energi negatif yang mau mengenai kita, ibu pertiwi melindungi dan menjaga kita. Sebagai contoh lagi, Mbak Santi, biar kita semakin yakin bahwasanya para leluhur kita ini sudah menerapkan itu sejak zaman dulu. Kenapa para leluhur kita, para suci kita, hidup panjang umur dan juga sehat? Karena zaman dulu tidak ada alas kaki, sehingga beliau selalu napak pertiwi. Dengan mampu napak pertiwi, astongkara, syaraf-syaraf yang ada di telapak kaki kita pun hidup, sehingga kesehatan kita pun semakin terjaga. Oh, semakin banyak kita napak pertiwi itu juga pengaruh juga untuk kesehatan, gitu, Bunda? Untuk kesehatan. Jadi secara raga kita sehat, jiwa pun kita mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Ibu Pertiwi. Dan selain itu, Mbak Santi, pada saat kita ke pura melepaskan alas kaki, yang kebanyakan orang itu masih berat melakukan itu. Tapi dengan kesadaran ada hukuman yang sangat berat setelah kehidupan ini, akan menjadikan kita sadar. Nah, kendalanya itu karena sudah mulai gitu dari dulu turun temurun, kebanyakan nyon sewu saudara-saudara kita yang di luar Jawa ini masih melekatkan alas kaki itu karena memang tidak ada yang memberitahu, belum ada pencerahannya. Betul, sehingga itu terus dilakukan. Sehingga di Medang Kemulan ini kami mengawali untuk menyadarkan mereka. Sesungguhnya tidak ada batasannya, siapapun mereka, baik itu umat, para pinandita dan juga para suci, itu berkewajiban melepaskan alas kaki pada saat masuk perayangan suci beliau. Itu berlaku semuanya, termasuk dengan mungkin sulingge, pinandita, pemangku, itu juga melepaskan, gak hanya umat saja, Bunda? Keseluruhan. Karena kita sungkem bakti di hadapan Tuhan. Karena kita semua pun tercipta dari beliaunya. Jadi menjaga dan menghormati kesucian tempat ibadah kita. Nah, baiklah, mungkin ini juga untuk para pengempon di pura atau di candi, tolong sediakan rak sandal sepatu di luar. Betul. Jadi untuk mempermudah itu, kita bisa kasih tulisan di pintu masuk, harap lepas alas kaki. Tentunya yang sebagai pemimpin yang ada di pura, mungkin diawali dari para pinanditanya. Memberikan contoh. Kalau para pinanditanya sudah lepas alas kaki, di sana ada tulisan, otomatis umat akan mengikuti seperti itu. Benar sekali. Dan yang paling mudah lagi, Mbak Santi, di saat ke pura, supaya kita tidak kepikiran sendal dilepas di luar, nah, lebih baik sendal itu kita tinggalkan di mobil ataupun di bus pada saat bersama rombongan. Jadi kita napak pertiwi, sehingga pada saat kita masuk perayangan suci sudah tidak kepikiran sendal kita bakalan hilang. Jadi kita lebih fokus. Jangan sampai aduh sandalku gimana ya gitu. Betul sekali, jadi nggak fokus pada saat kita lagi hening kepada beliau, tiba-tiba ingat sendalnya lepas di luar, takut hilang. Jadi kita tidak fokus untuk itu. Nah, baiklah, terima kasih Bunda. Mohon lunas untuk
pesannya, nasihatnya kepada umat sedharma dan masyarakat bagaimana untuk kita bisa konsisten untuk di jalan dharma. Karena kan Santi aja sendirilah nggak ngasih contohan. Kadang imannya Santi tuh serada baktinya itu masih naik turun Bunda. Kadang Santi kayak gitu, kalau lagi bete udah nggak malas ke pura gitu. Gimana sih biar semangat terus Bunda Santi ini? Gitu. Atau umat sedharma yang mengalami gitu. Mari kita tumbuhkan kesadaran di dalam diri. Ingat, pada saat kita terlahir ke dunia ini bukan untuk bersenang-senang. Jadi kelahiran kita ke dunia ini diberikan kesempatan membayar hutang karma di kehidupan yang terdahulu dan diberikan kesempatan mempersiapkan karma di kelahiran yang akan datang. Apapun yang kita terima dalam kelahiran saat ini murni karena karma wasana terdahulu, sehingga kita membentengi diri untuk tidak menyalahkan siapapun, sehingga kita mampu untuk introspeksi diri, koreksi diri, mawas diri, belajar sadar mencapai pencerahan. Sadar saja tanpa latihan dalam keseharian menerapkan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar, maka kita pun tidak akan mampu mencapai pencerahan. Sehingga kita bentengi diri kita dengan iman yang kuat, keteguhan hati, dan hati yang memiliki cinta kasih seluas samudra, sehingga pada saat kita berhadapan dengan siapapun yang masih terikat dengan energi negatif, itu semua tidak akan mampu untuk mempengaruhi diri kita. Benteng itu perlu berarti. Benteng sangat perlu sekali dengan kesadaran itu tadi. Sehingga songkara kita dimanapun berada bersama siapapun, kapanpun waktunya, tetap kita bisa menjaga hati kita berada di tengah-tengah. Tidak merasa paling menderita dan juga tidak merasa paling tinggi. Sehingga kita tetap menjadikan diri kita yang rendah hati dan sederhana. Begitu, luar biasa. Mohon doanya, lunas doanya Bunda agar channel Santi Dharma Chandra bisa disayang umat dan masyarakat. Swaha, pasti diberkati Mbak Santi di umur yang sangat muda belia ini, keliling ke seluruh penjuru Nusantara hanya untuk menjalankan tugas dharma. Jurnalis niskala Bunda. Wartawan. Betul sekali. Jangan menyerah dengan kondisi dan keadaan di lapangan yang mungkin memberikan sebuah ujian-ujian, Mbak. Sesungguhnya ujian-ujian itu didatangkan memang murni dari beliau untuk membuat Mbak Santi semakin kuat, semakin kokoh, sehingga Astongkara ke depannya bisa menjalankan dharma lebih luas dan lebih banyak lagi. Matur suwun Bunda, matur suksma. Lunas doanya ditutup para Mas Santi ngir Bunda. Om Santi, 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 Om. Jiwa satmoko wiknya diri sunyata. Salam Tridatu. Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Medang Kamulan. Jaya, 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 Nusa Nusantara.